Kemudian beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi nenek moyang? Sebab mereka tidak mencuci tangan ketika makan roti." Dan Yesus menjawab serta berkata kepada mereka, "Dan mengapa kamu juga melanggar perintah Allah demi tradisimu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya, 'Apapun pemberian untukmu sudah dipersembahkan kepada Allah,' ia tidak perlu menghormati ayah atau ibunya. Dengan demikian, kamu membatalkan firman Allah demi tradisimu. Kamu orang-orang munafik. Memang benar nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini menghormati aku dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh dariku. Dan sia-sia mereka menyembahku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia." Dan Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Dengar dan pahamilah. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, inilah yang menajiskan orang." Kemudian murid-murid Yesus datang dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi tersinggung ketika mendengar pernyataan ini?" Namun Yesus menjawab dan berkata, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka. Mereka adalah penuntun-penuntun buta dari orang-orang buta. Dan jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Yesus berkata, "Apakah kamu masih belum paham juga? Apakah kamu tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut akan turun ke perut dan dibuang ke dalam jamban? Akan tetapi apa yang keluar dari mulut timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu, dan fitnah. Hal-hal inilah yang menajiskan orang, tetapi makan tanpa mencuci tangan tidak menajiskan orang." Kemudian Yesus pergi dari sana dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan lihat, seorang perempuan Kanaan yang berasal dari daerah itu datang dan berseru, "Kasihanilah aku Tuhan, anak Daud. Anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah." Akan tetapi Yesus tidak menjawab perempuan itu satu kata pun. Dan murid-muridnya datang dan mendesaknya. Kata mereka, "Suruhlah ia pergi, karena ia terus-menerus berteriak di belakang kita." Lalu dia menjawab dan berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan itu mendatangi dan sujud di hadapan Yesus, katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Namun Yesus menjawab dan berkata, "Tidak baik mengambil roti milik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, imanmu besar. Terjadilah kepadamu seperti keinginanmu." Pada saat itu juga anak perempuannya disembuhkan. Yesus pergi dari sana, menyusuri tepi danau Galilea, dan setelah mendaki ke atas bukit, dia duduk di sana. Kemudian kerumunan besar orang datang kepadanya, membawa orang-orang yang lumpuh, cacat, buta, bisu, dan orang banyak lainnya. Lalu mereka membaringkan orang-orang itu di kaki Yesus, dan dia menyembuhkan mereka. Sehingga orang banyak itu terheran-heran ketika mereka melihat yang bisu berbicara, yang cacat dipulihkan, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel.
Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku berbelas kasihan terhadap orang-orang itu, karena mereka sudah bersamaku selama 3 hari dan tidak mempunyai makanan. Dan aku tidak mau menyuruh mereka pulang kelaparan, supaya mereka tidak pingsan dalam perjalanan." Kemudian para murid berkata kepadanya, "Dari mana kita akan mendapatkan roti sebanyak itu di tempat sunyi ini untuk mengenyangkan orang yang sangat banyak ini?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang kamu punya?" Mereka menjawab, 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus memerintahkan orang banyak itu duduk di tanah. Kemudian dia mengambil ke7 roti serta ikan-ikan itu, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu. Mereka semua makan dan dikenyangkan. Lalu mereka mengambil potongan-potongan yang sisa, ada 7 keranjang penuh. Mereka yang makan ada 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, Yesus masuk ke perahu dan pergi ke daerah Magadan.